Kamu siapa? Bapak, saya keluar tuh. Bukan. Sorry, hari libur saya bikin. Siap. Saya mau lihat aja. Siap. Penguatan sedikit aku. Mbak Gubernur namaku. Hoi. Mbak Gubernur namaku. Hoi. Mbak dapakat ya tanda langa. Bima ingat kami tahu kangen. Mbak Gubernur Dabuli. Hoi. Mbak Gubernur Dabuli. Hoi. Mbak damai dia tanda langa. Kami timane atabara. Soka sama mi tahu lapang. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Selamat siang, selamat datang Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk agenda kunjungan kerja di Kabupaten Ngada. Bapak Gubernur didampingi Bapak Bupati, Bapak Wakil, unsur Forkopim segenap rombongan langsung meninjau pengolahan pakan ternak babi dan pakan ikan. Dari IPW sampai sari rumah masyarakat jatuh bulan baku itu melimpah. Ada bisa dari Pora, dari Jawa, terus jahe, ya ini dari jahe juga nanti sebagai antioksidan, probiotik dari kayak ampas jahe. Baik, terus dengan rombongan ini kita menuju ke Pak. Tahun lalu silakan alat. Sekitar 30 kolam lebih, rata-rata 5 kali 20. Ya, ini sudah mereka sudah bikin sendiri. Luar biasa. Jadi kalau petani apa? Ya, belum jual. Mereka produksi untuk sendiri. Dari 30 kolam. Ini popah semua ini. Ini kan merangsang untuk tanam sendiri. Siap. Ini bisa ikan laut bisa. Kalau kita coba, sehingga kita budidaya itu kan beratnya kan dipakan. Ya. Kalau pakannya teratasi, budidayanya jangan. Kalau tantangan di budidaya adalah pakan dan itu pemilihan. Pakai bungkil kedelai ya? Ya ada. Sangat subur. Bungkil kedelai bisa disubstitusi dengan kelapa.
Baik Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wakil. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Gubernur untuk melansing rumah produksi pakan ternak babi dan ikan ditandai dengan pemotongan tumpeng. Didampingi Bapak Bupati, Bapak Wakil dan unsur Forkopimda Kabupaten Ngada. Dengan foto ini kan sah sudah tuh. Sangat besar. Iya, kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Ya baik, terima kasih kebersamaan kita siang hari ini bersama yang terhormat, yang kami kasihi dan kami banggakan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Bapak Mas sekalian, kita dengarkan bersama arahan dan penguatan dari Bapak Gubernur buat kita semua. Baik, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Bupati Ngada, yang hadir Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, para tokoh semua yang hadir di sini, kelompok yang membuat pakan babi dan ikan. Saya hadir ini karena ini adalah merupakan salah satu concern saya atau perhatian serius saya terhadap pakan ternak. Saya selalu dimanapun selalu mendorong agar pakan ternak itu ada. Karena kita budidaya apapun, problem terbesar kita pada pakan. Kita tahu bahwa kita baru saja selesai dipercayakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk menjadi KTT, tuan rumah KTT ASEAN Summit yang ke-42. Tapi kan seluruh makanannya kan datang dari luar. Kenapa? Telur ayam pun kita datang dari, daging ayam datang dari luar. Kenapa itu terjadi? Karena pakan kita tidak ada, sehingga kita tidak bisa budidaya ayam petelur. Mulai dari Flores Timur sampai dengan Labuan Bajo dapat dikatakan bahwa budidaya untuk ayam petelur itu hampir pasti tidak ada. Ada tapi ya tidak memenuhi syarat untuk itu. Kenapa itu terjadi? Karena pakannya. Itu masalah terhadap ayam pedaging, ayam petelur, babi dan yang lain-lain. Ikan itu semua karena pakan. 1 tahun Pulau Flores mulai dari Larantuka sampai dengan di Labuan Bajo 1 tahun beli pakan ternak di Pulau Jawa itu 550 miliar 1 tahun. Jadi total seluruh NTT total semuanya 1 tahun 1,1 triliun rupiah uang keluar hanya gara-gara pakan ternak ayam, babi dan ikan. Karena itu hari ini walaupun kecil, tapi kita telah memulai untuk mengurangi capital flight, uang yang keluar dari pulau ini ke provinsi lain. Dan karena itu saya mendorong serius agar setiap desa punya alat seperti ini, punya produksi seperti ini akan sangat luar biasa. Di Timur sekarang juga mereka telah memproduksi juga di desa-desa. Sekarang di Timur sudah mulai, di Flores, sampai nanti di Sumba juga. Maka ke depan kita tidak lagi beli pakan ternak dari luar, sehingga uang 1 triliun per tahun itu dia tidak keluar, dia ada di provinsi ini. Itu tandanya berarti kita sedang maju, tandanya bahwa kita akan mengurus ataupun mensuplai sesuatu yang dulunya kita datang dari luar, hari ini datang dari dalam diri kita sendiri. Itu membuat kita akan menjadi orang kaya baru.
Maka dari ke depan orang ada yang kaya datang dari pakan ternak. Ada yang kaya datang karena pakan ternak sudah murah, pakan ternak sudah tidak susah musim angin kencang, kapal tidak masuk pun kita tidak pusing karena kita produksi sendiri. Maka pakan tersedia, maka kita orang akan kaya dari budidaya ayam petelur, budidaya ayam pedaging, datang budidaya babi, itu akan kita punya penguatan-penguatan terhadap hal-hal itu. Apalagi sekarang pemerintah mendorong serius untuk kita budidaya ikan laut, kerapu, nanti ada riung, saya pada riung daerah yang sangat luar biasa itu juga akan dibangun budidaya ikan, budidaya lobster. Kita butuh pakan. Lobster perlu makan kerang. Jadi kalau daerah-daerah di seperti riung itu budidaya kerang yang banyak. Budidaya kerang itu tidak susah, gampang sekali. Tapi itu tidak mungkin lobsternya ada kalau kerangnya tidak ada. Karena lobster makan kerang, makan siput, makan itu membuat dia lebih cepat. Kalau lobster makan ikan caca, dia agak susah untuk bertambah dagingnya. Tapi kalau lobster makan siput atau kerang-kerang yang besar-besar itu, nah itu dalam waktu sekitar 9 bulan lobster itu udah bisa dijual. Nah itu kemarin itu kita di Labuan Bajo, lobster yang dimakan oleh para presiden itu adalah lobster asal Nusa Tenggara Timur, bukan di tangkap dulu. Kita mampu budidaya itu sekarang, sehingga anytime kapanpun kita makan lobster segar, kita bisa ambil untuk makan. Kita buktikan bahwa itu sebuah kemajuan. Tandanya orang budidaya itu tanda apa? Orang maju. Kalau orang tidak punya budidaya itu orang kurang maju. Kalau mau makan ikan pergi di laut berburu, itu dia masih belum maju. Tapi kalau mau makan ikan tinggal ambil kolam, itu orang sudah maju. Jadi kalau kita lihat orang maju itu tidak, itu budidayanya maju. Budidaya adalah ilmu pengetahuan untuk bagaimana membuat yang liar, yang sedang liar itu menjadi tidak liar dan diurus di rumah, diurus di lingkungan itu dengan baik. Karena itu perlu pengetahuan di sana. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Ya, ini Pak Wakil biar stunting anaknya dokter loh. Ini dokter, anaknya lagi sekolah dokter itu. Nanti anaknya beda. Karena itu saya ingin ini betul-betul kita kerjakan serius, Pak Bupati, Pak Wakil, teman-teman semua. Ngada ini salah satu kabupaten kaya. Jadi kalau ini gerak semua dengan baik, luar biasa. Apalagi Bapak Presiden akan membangun jalan dari Labuan Bajo lewat Waiko Lambu terus utara itu menjadi jalan nasional, maka jalannya lebar sekali. Dalam tempo 3,5 jam dari Labuan Bajo itu sudah sampai di Riung. Kemarin saya dengan jalan yang gitu saja, saya dari Riau sampai ke Riung hanya cuma butuh waktu 2 jam, 2 jam kurang bahkan sudah sampai di situ. Yang biasanya kita butuh waktu 4 jam, kita sekarang 2 jam kurang bahkan 2 jam 1 jam 45 menit saya sudah masuk. Nah, karena itu kita terus bekerja, semangat terus ada. Kerja-kerja begini akan membuat provinsi kita tidak lagi menjadi provinsi miskin. Ini kerja-kerja begini. Kenapa? Yang nanti dilibatkan adalah banyak sekali dan uangnya ada di tempat kita, maka kita akan menjawab itu. Yang kedua, nanti orang tanam jagung. Nah, itu Pak Kadis Pertanian ada di sana. Beliau akan rajin tanam jagung. Tidak perlu lagi kita perlu off-taker. Karena yang diisi adalah mereka sentra-sentra produksi pakan ini yang langsung ambil. Jadi kita tidak ada masalah. Tanam jagung kita tutup mata, pasti aman. Selama ada pakan seperti ini, semua diambil. Toh mereka ambil juga jagung kita di Surabaya, mereka buat pakan, balik jual ke kita mahal. Nah, itu sampai yang bodoh kira-kira itu. Jadi apalah, kita mulai tanam dulu lah. Tinggal tanam jagung dulu, sudah ada pakan seperti ini, pakan semua kita siapkan, punya para tenaga ahli yang sudah punya kebiasaan itu, kita riset lanjut terus. Nanti tolong saya titip riset kelornya juga ya, untuk dimasukkan untuk proteinnya ditambah lewat kelor, sehingga kita bisa dapat melakukan substitusi di tempat lain, sehingga bahan baku yang banyak ini dapat kita pakai untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dalam rangka menjawab masalah masyarakat. Saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semua. Selamat siang. Baik, terima kasih Bapak Gubernur. Konten isinya, proteinnya sama dengan yang kita ambil dari luar.
Nanti tolong saya dikasih dia punya ini ya, komposisi nanti ya tolong kasih saya dulu, nilainya kasih saya. Kalau itu mah kita bikin goreng kayak baru. Nanti Pak Bupati setelah ini jadi, semua desa sudah kita dapat berhitung bahwa tidak ada lagi pakan dari luar pun tidak mengganggu kita, tutup aja. Bikin kebijakan tidak ada pakan ternak dari luar. Kebijakan itu tidak boleh masuk. Perkenalkan, nama saya Wasdui Setiaji dari Stiper Flores Jawa. Dalam hal ini sebagai pembina pelaku-pelaku UKM yang ada di Kabupaten Ngada. Beberapa hal yang sudah kami lakukan dari Stiper Flores Jawa itu adalah memproduksi atau membina UKM di pakan ternak. Untuk efektivitas daripada penggunaan pakan ternak itu sangat efektif sekali dari sisi harga terutama dari sisi harga itu beda kurang lebih 20–25% perbedaan harganya. Terus yang kedua, efek daripada pengelolaan pakan ini bisa petani bisa merasakan juga. Jadi perputaran uang itu ada di dalam. Petani dengan membawa ubi kayu ke lokasi prosesing itu nanti bisa ditukar atau lebihnya diambil. Jadi itu ekonomi itu berputar. Terus yang kedua, semua ini dalam rangka mewujudkan kemandirian. Jadi kita selalu jadi kami selalu bagaimana kita itu bisa mandiri, bisa mandiri pangan, mandiri energi dan semua itu bisa diadakan di dalam, bukan selalu mendatangkan dari luar. Mengenai keuntungannya Pak untuk tiap bulan? Kalau untuk keuntungan cukup bagus, masih antara ya 30–25–30% masih dapat. Makasih ya Pak.